Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Gangguan pernafasan pada manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih adalah udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Jika kita menghirup udara yang tidak bersih, pernapasan kita akan terganggu. Penyebab gangguan pernapasan ada 3, yaitu bibit penyakit, bisa menimbulkan penyakit flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia, dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran udara akan mengakibatkan penyakit asma, emfisema, kanker paru-paru, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah faktor fisik. Kelainan terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Yang pertama adalah asma. Asma disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan inhaler. Yang kedua adalah flu atau influenza. Biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat, badan letih, nafsu makan berkurang. Pengobatan dengan meminum obat sesuai resep dari dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga adalah bronkitis. Ini disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bisa dilakukan dengan minum obat, istirahat cukup, dan konsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat adalah tonsilitis. Peradangan pada mandel atau tonsil karena bakteri. Gejalanya yaitu membesarnya tonsil dan muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatannya bisa dilakukan dengan minum obat dan makan makanan yang bersih. Yang kelima adalah pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Kita bisa menggunakan 5W1H untuk mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Perhatikan contoh berikut. Pernapasan pada ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan insang, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah membaca, kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Dalam kalimat ini terdapat 2 unsur, yaitu apa dan di mana. Apa? Apakah yang dibahas? Yaitu kita membahas ikan. Kemudian di mana? Ikan adalah salah satu hewan yang hidup di air, maka ada 2 opsi atau 2 unsur yang terdapat dalam satu kalimat tersebut. Selanjutnya bisa kalian lihat di dalam tabel. Dari tabel itu, kita bisa identifikasi ada informasi apa saja dalam teks. Kalau sudah semua teridentifikasi, kemudian bisa dikelompokkan sesuai pertanyaannya. Misalnya, unsur apa ada berapa informasi, unsur di mana ada berapa informasi. Nah, kalau sudah, kita bisa kelompokkan dan kita bisa buat peta pikiran atau mind mappingnya.
Contohnya bisa kalian lihat di LKS. Properti dalam tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari adalah unsur pelengkap tari agar dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Properti juga membantu menghidupkan karakter tokoh dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti misalnya selendang, senjata. Senjata bisa berupa pedang, keris, tombak, rencong, busur, dan anak panah. Kemudian yang terakhir topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Dan properti lainnya yang bisa mendukung tarian. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak kita sebagai masyarakat adalah mendapat rasa aman, memperoleh udara dan air bersih, mendapat nilai yang bagus. Kemudian kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah melakukan kerja bakti, melaksanakan ronda, dan melaksanakan piket di kelas. Jenis usaha perorangan dan kelompok. Yang pertama, usaha perorangan. Usaha perorangan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya, toko, bengkel, atau warung. Mereka bekerja sendiri, resikonya mereka tanggung sendiri, modalnya mereka tanggung sendiri. Yang kedua adalah firma. Firma didirikan paling sedikit 2 orang. Setiap anggota memiliki hak melakukan tindakan. Risiko kerugian ditanggung bersama. Yang ketiga adalah persekutuan terbatas atau CV. Memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif menjalankan roda usaha. Anggota pasif hanya memberi modal usaha. Contohnya CV Ngawonggo, CV Adi Logam, dan lain-lain. Keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Perusahaan modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan dan berhak mendapatkan laba. Contohnya PT Wijaya Karya, PT Baja Kurnia, dan lain-lain. Yang kelima adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Modal BUMN ini ditanggung oleh negara dan keuntungannya untuk masyarakat. BUMN dibagi menjadi 2, yaitu Perum dan PT. Perum contohnya Perum Peruri, yaitu perusahaan yang mencetak uang Republik Indonesia. Dan PT contohnya PT KAI, yaitu PT yang membuat kereta api. Yang keenam adalah koperasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua orang wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya Koperasi Unit Desa atau KUD. Baik teman-teman, sekarang kalian sudah selesai mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1-3. Sekarang kalian bisa baca lagi buku paket kalian atau LKS-nya agar kalian lebih paham. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas dengan mandiri dan jujur. Sekian dari Usnova, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.